Aras, dan kali ini gue bakal bahas tentang Piala Dunia yang kabarnya akan digelar 2 tahun sekali ya. Jadi kemungkinan setelah ada Euro misalnya di tahun sekian, tahun depannya pasti ada Piala Dunia. Dan itu kemungkinan akan terjadi karena banyak petinggi UEFA dan FIFA setuju gitu. Karena kan memang ketika Piala Dunia itu sering dilakukan secara kuantitas banyak, iklan akan masuk, dan FIFA ataupun UEFA, kenapa gue bilang UEFA, karena UEFA memang anaknya dari FIFA ya, anak perusahaan naungan FIFA juga gitu, akan kecipratan uang. Kita jangan terlalu naif, pasti kecipratan uang juga dari iklan dan segala macam. Karena pengadaan suatu pagelaran itu kan FIFA mungkin bisa mengumpulkan 1 triliun lebih, mungkin 100 triliun, dan itu dibagi ke pejabat-pejabatnya. Dan gue juga gak heran kenapa mereka menginginkan 2 tahun sekali. Di samping memang dunia ini udah sangat kapitalis ya, hanya mementingkan uang tapi tidak mementingkan sumber daya manusianya. Nah, yang gue kontra adalah kenapa digelar 2 tahun sekali, karena gue tetap mendukung 4 tahun sekali. Dan itu memang 4 tahun sekali itu sudah ideal, karena setiap 2 tahun kan ada kompetisi di benuanya masing-masing, sehingga ada 2 tahun jeda untuk ke Piala Dunia. Nah, 2 tahun jeda itu pasti kan dimanfaatkan juga untuk kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi yang sangat bawah gitu. Apalagi kualifikasi yang jauh itu kan mungkin dari 4 tahun sebelumnya udah dilakukan. Makanya menurut gue kalau 2 tahun sekali, apa bisa kualifikasinya dipepetin? Padahal kalau kita lihat jadwal sekarang aja udah padat. Kalau misalnya 2 tahun sekali, gimana ntar kualifikasinya, gimana ntar persiapan tuan rumah, gimana nanti periklanan yang mengiklankan itu nggak cuan. Karena ketika waktu lu semakin sebentar, prestis suatu acara itu semakin kecil, dan iklan mungkin nggak seheboh ketika Piala Dunia itu 4 tahun sekali. Ya walaupun memang secara kuantitas memang iklan itu banyak, cuman kurang prestisnya. Nah, di samping itu semua, gue balik lagi ke sumber daya manusia. Pemain itu kan dia juga punya keluarga, punya kehidupan non teknis lah di luar sepak bola. Mereka juga nggak harus mengabdi dalam sepak bola terus. Dan menurut gue kalau misalnya Piala Dunia 4 tahun sekali kan otomatis mereka akan padat jadwal gitu, sehingga kualitas liganya sendiri, kualitas liga, kualitas Piala Dunia, kualitas UCL atau kualitas segala macam menurun. Kenapa menurun? Karena letih gitu, terlalu letih untuk melakukan semua kegiatan atau pertandingan-pertandingan yang menurut gue ada beberapa yang kurang penting, kayak UEFA Nations League atau mungkin UEFA Super Cup, UEFA apalah itu, Nations League yang utama ya menurut gue yang memberatkan. Terus ada kalau pertemuan antar FIFA Club World Cup itu juga menurut gue memberatkan. Dan itu satu lagi konfederasi itu juga memberatkan. Ada beberapa kompetisi yang menurut gue nggak penting-penting amat. Community Shield juga kan pertandingan yang kurang penting. Jadi sebenarnya organisasi UEFA dan FIFA ini harus mengurangi kompetisi yang kurang penting, sehingga ketika kompetisi yang kurang penting itu dihilangkan, kualitas permainan meningkat karena stamina sudah terjaga gitu. Dengan pertandingan yang lebih sedikit, gue jamin akan menghadirkan kualitas pemain yang lebih daripada biasanya. Ketika pemain itu udah nggak capek atau sedang prima, pasti permainan tuh lebih bergairah, lebih bagus lah untuk ditonton. Nggak keletihan, dan nikmat sepak bola itu terasa, dan penonton itu puas ketika ngeliat pertandingan sepak bola yang semestinya harus disuguhkan kepada penonton, nggak kepada kalau kita lihat dari tahun lalu, permainan itu
gue merasa permainannya masih bagus Eropa, cuman agak menurun. Kenapa? Kalau kita lihat Liverpool ya, intensitas permainannya itu berkurang, gegen pressingnya berkurang. Walaupun memang berusaha untuk gegen pressing, Liverpool pemain-pemainnya itu terasa letih dan banyak yang cedera. Nah itu contoh apa ya? Contoh parahnya itu di Liverpool. Jadi FIFA kenapa lu banyakin jadwal dan gak mementingkan pemain? Ya gue tahu itu pasti karena faktor uang juga. Nah terus kenapa FIFA nggak benahin yang ada di dalamnya dulu? FIFA secara kompetisi ya, FIFA World Cup misalnya, itu kenapa pembagian pot selalu salah? Waktu itu 2014 gue ingat, kenapa Prancis di pot 3 dan di pot satunya ada Swiss? Kan itu nggak make sense lah. Ada beberapa tim yang menghasilkan apa ya, pot yang nggak seimbang, sehingga ada grup neraka ya. Walaupun memang sometimes emang ada grup neraka di pagelaran manapun, tapi ketika lu ngeliat potnya itu nggak masuk akal. Kenapa Prancis di pot 3 atau pot 2, Portugal di pot 3 waktu Euro kemarin? Euro FIFA dan UEFA kan sama aja sistemnya. Dan kenapa lu nggak benahin yang ada di internal lu dulu? Kenapa lu harus merubah apa frekuensinya? Kenapa harus mikir 4 tahun 2 tahun padahal kompetisi itu sendiri pun jelek menurut gue. Dan terlalu apa ya, kualifikasinya pun menurut gue kurang bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kualifikasi di Eropa itu hanya di peringkat 1 yang lolos ke Piala Dunia langsung, sementara peringkat 2-nya harus playoff. Nah itu yang gue setuju. Menurut gue pribadi, peringkat 2-nya harus lolos langsung ke Piala Dunia. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, Eropa itu kan memang punya kualitas sepak bola yang lebih mumpuni daripada benua lain. Ketika lu terlalu banyak masukin negara-negara lain masuk ke Piala Dunia atau kompetisi yang bergengsi, itu kualitas permainannya menurun. Walaupun memang menarik atensi negara-negara kecil untuk menonton, tapi ketika lu masukin negara Eropa, negara yang punya kualitas, dan ketika jatah Eropa itu ditambah, gue yakin dan gue jamin kualitas Piala Dunia itu akan meningkat dan permainan akan lebih seru dengan taktik yang bagus, dengan skema yang bagus. Yaitu yang gue kritis ya, kenapa jatah Eropa hanya di peringkat 1 di setiap kualifikasi. Kayak misalnya Jerman kemarin itu kan juara 1 di grupnya, itu otomatis. Nah yang juara 2 ini harus playoff dulu. Gue pribadi, gue saranin peringkat 2 ini langsung ke Piala Dunia, dan jatah ini ngambil di negara-negara kecil yang gak jelas lah, misalnya kayak Oseania atau Afrika ambil 1, terus Amerika Utara, terus apa Asia, Afrika, pokoknya semua benua ambil 1 dan masukin ke Eropa. Jadi kualitas Piala Dunia itu terjaga. Dan FIFA dan UEFA kan sebenarnya kalau kita lihat ke belakang seperti Sepp Blatter, terus Gian Infantino yang sekarang, itu kan memang ladangnya korupsi ya. Kita sering dengar kabar-kabar buruk dan pernyataan kontroversial, dan dia juga sedang menarik suara dari Arsene Wenger. Dan itu sih nggak apa-apa ya untuk menarik massa, karena Arsene Wenger kan terkenal sebagai good guy. Jadi mungkin FIFA dan atau UEFA bisa menarik Arsene Wenger untuk mencari simpati kepada media atau massa gitu. Jadi ya menurut gue sih masuk akal. Tapi intinya adalah kenapa FIFA atau UEFA ini memikirkan frekuensi atau kuantitas kompetisinya, tapi bukan kualitasnya, yang itu yang gue sorotin sih. Jadi sekian menurut gue, ya tetap saksikan Kick Ass.